Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar menjadi pembaca yang lebih cerdas melalui materi teks berita. Setiap hari kita membaca berbagai informasi dari media sosial, televisi, maupun internet. Namun, tidak semua informasi yang kita baca benar dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, hari ini kita akan berlatih menjadi detektif berita yang mampu menemukan fakta, membedakan opini, dan memahami isi berita secara kritis. Sebelum menjadi detektif berita, kita harus memahami perbedaan antara fakta dan opini. Fakta adalah informasi yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan opini adalah pendapat, dugaan, atau pandangan seseorang yang belum tentu benar. Dalam berita yang baik, fakta menjadi dasar utama. Opini boleh ada, tetapi harus jelas sumbernya. Misi belajar hari ini. Hari ini kita memiliki 3 misi penting. Misi pertama, mengidentifikasi target, yaitu memahami pengertian dan ciri-ciri teks berita. Misi kedua, menguasai senjata, yaitu mengenal unsur-unsur penting dalam berita. Dan misi ketiga, membongkar anatomi berita, yaitu mempelajari struktur teks berita. Jika ketiga misi ini berhasil diselesaikan, kalian akan menjadi pembaca berita yang lebih kritis dan cerdas. Apa sebenarnya teks berita itu? Teks berita adalah teks yang berisi informasi mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang penting dan menarik untuk diketahui masyarakat. Berita harus berdasarkan fakta yang nyata, bukan cerita yang dibuat-buat. Tujuan berita adalah memberikan informasi yang akurat kepada pembaca. Berita yang baik memiliki beberapa ciri. Pertama, faktual, artinya berdasarkan kenyataan. Kedua, aktual, artinya informasi masih baru dan relevan. Ketiga, objektif, artinya tidak memihak. Keempat, komunikatif, sehingga mudah dipahami pembaca. Dan yang terakhir, menarik untuk dibaca. Jika sebuah berita memiliki ciri-ciri tersebut, maka berita tersebut dapat dipercaya. Dalam dunia jurnalistik, ada 6 unsur penting yang harus ada dalam berita. What atau apa yang terjadi. Who atau siapa yang terlibat. When atau kapan peristiwa terjadi. Where atau di mana peristiwa terjadi. Why atau mengapa peristiwa itu terjadi. Dan how atau bagaimana peristiwa tersebut berlangsung. Keenam unsur ini membantu pembaca memahami suatu peristiwa secara lengkap. Teks berita biasanya menggunakan pola piramida terbalik. Bagian paling atas berisi informasi yang paling penting. Setelah itu diikuti penjelasan yang lebih rinci. Kemudian di bagian akhir terdapat informasi tambahan sebagai pelengkap. Dengan cara ini, pembaca dapat langsung mengetahui inti berita meskipun hanya membaca bagian awalnya. Dalam kegiatan ini, kalian akan bekerja secara berkelompok. Langkah pertama adalah mengekstraksi data atau menemukan fakta-fakta penting dalam berita. Langkah kedua adalah memetakan struktur berita. Langkah ketiga adalah menyusun hasil temuan dan menyiapkan laporan. Diskusikan bersama kelompok agar hasil analisis menjadi lebih lengkap. Dalam kegiatan ini, kalian akan bekerja secara berkelompok. Langkah pertama adalah mengekstraksi data atau menemukan fakta-fakta penting dalam berita. Langkah kedua adalah memetakan struktur berita. Langkah ketiga adalah menyusun hasil temuan dan menyiapkan laporan. Diskusikan bersama kelompok agar hasil analisis menjadi lebih lengkap. Kalian memiliki waktu yang telah ditentukan untuk menyelesaikan investigasi. Gunakan waktu dengan baik, fokuslah pada informasi yang benar-benar penting. Pisahkan fakta dari opini, dan jangan mudah terpengaruh oleh asumsi atau dugaan. Seorang detektif berita harus teliti dan kritis. Setelah investigasi selesai, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil analisisnya, jelaskan fakta yang ditemukan, sampaikan unsur 5W+1H yang berhasil diidentifikasi, jelaskan pula struktur berita yang kalian temukan. Kelompok lain dapat memberikan tanggapan atau pertanyaan. Dalam menganalisis berita, ada satu hal yang harus dihindari, yaitu miskonsepsi atau kesalahan memahami informasi. Jangan hanya mengulang isi berita. Tugas kita adalah memeriksa apakah informasi tersebut benar, lengkap, dan didukung oleh fakta yang jelas. Ingat, pembaca cerdas selalu melakukan klarifikasi sebelum percaya pada sebuah informasi. Hari ini kita telah belajar bahwa membaca berita tidak cukup hanya mengetahui isinya. Kita harus mampu membedakan fakta dan opini, memahami unsur 5W+1H, serta mengenali struktur berita. Kemampuan ini akan membantu kita terhindar dari hoaks dan informasi yang menyesatkan. Hari ini kalian telah berlatih menjadi pembaca yang lebih kritis dan cerdas. Semoga setelah pembelajaran ini, kalian tidak mudah percaya pada setiap informasi yang beredar, tetapi selalu memeriksa fakta terlebih dahulu. Karena pembaca yang cerdas bukan hanya membaca berita, tetapi juga mampu memahami dan memverifikasi kebenarannya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.